いいか、相手を見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。Yo, halo guys, kembali lagi channel gua. Kali ini gue membahas tentang manga Tensura lagi ya. Kali ini tentang setelah Lovelace terkena serangan dari vampir yang berada di gereja suci barat itu. Tubuhnya terpotong-potong ya. Dan tapi ternyata dia tidak bisa mati kan ya. Dia langsung pergi dari situ dengan tubuh yang sudah terpotong-potong ya. Setelah pergi dia langsung kembali ke tempatnya, ke sekolah gitu ya. Ke sekolah tempatnya Rimuru mengajar itu tuh. Dia lewat jendela untuk masuk diam-diam ya, dan saat lewat jendela dia melihat seorang wanita elf di depan matanya. Dan ternyata waktu melihat wanita elf itu dia seperti mengenal wanita elf itu ya, seperti merasa nostalgia dengan apa gitu ya. Ternyata wanita elf itu sepertinya juga mengenal Laplas juga ya. Dan wanita elf itu mengantar Laplas ke satu tempat, dan ternyata dia itu Laplas itu mengenal orang yang bernama Yuki Kagurazaka gitu ya. Dia mengenal Yuki, gue nggak tahu ya kenapa dia bisa mengenalnya dulu ya. Ternyata mereka bersekongkol yang membuat Rimuru mati, yang hampir mati itu ternyata gara-gara Yuki juga nih memberitahukan informasi palsu gitu ya. Dan ternyata Laplas ini menanya tentang jiwa tuannya gitu ya. Ternyata Laplas itu sudah hidup lama kan ya. Dia juga mempunyai tuan dulunya tuh. Tapi setelah tuannya mati, jiwanya itu berada di dalam tubuh Yuki ya. Gue nggak tahu kenapa bisa berada di dalam tubuh Yuki gitu ya. Dan juga ternyata jiwa tuannya sudah dimasukkan ke dalam tubuh baru ya. Ternyata wanita yang tadi di depan matanya itu, yang wanita Ever itu merupakan tuannya dulu tuh, merupakan tuannya Laplas dulu ini nih. Dia kaget kenapa penampilannya bisa berbeda dari yang dulu tuh. Wanita Evelyn ternyata adalah bernama Kazarim ya, yang dulu nama tuannya itu. Dan dia kan dapat tubuh baru ya. Dia terkaget karena tubuh tuannya itu berbeda sekali dengan yang itu, dan wajahnya juga berbeda gitu. Dan ternyata Futoman dan Tier dan Kliman itu juga merupakan bawahan dari tuan ini dulu nih. Dan juga tapi kekuatan tuannya itu yang dulu itu kan belum kembali gitu ya. Dan ternyata dulu itu dia mati gara-gara dibunuh oleh Leon Crowell 200 tahun yang lalu. Dia dibunuh oleh Leon Crowell. Dan ternyata tuannya ini merupakan Raja Iblis dulu ya. Raja Iblis, namanya Raja Iblis Kazarim dulu nih namanya dia nih. Tapi kekuatannya sudah beda dari yang dulu, jadi dia kekuatannya tidak sama lagi seperti yang dulu ya. Di sini Laplas menceritakan tentang waktu dia menyusup ke gereja suci barat, dia bertemu dengan seorang vampir ya. Dia diserang dengan sinar tadi yang gue bilang tuh, sinar merah. Dia pikir dia bakal mati, tapi walaupun sebenarnya Laplas tuh walaupun dibunuh berapa kali pun dia kagak bakal bisa mati gitu ya. Dia juga bingung kenapa bisa ada vampir di dalam gereja suci barat itu ya. Dan juga kenapa yang itu Hinata Sakaguchi kan membenci vampir. Jadi kenapa dia tidak membunuhnya gitu ya. Dan juga dia bercerita tentang serangan yang digunakan ya tuannya dan tiba-tiba tuannya bertanya tentang kekuatan dari tuannya itu tuh. Tadi dia bilang, apakah kau bilang tentang sinar merah? Dan ternyata tuannya ini juga mengenal seorang vampir di gereja tadi tuh. Ternyata yang dia lawan tadi itu, yang Laplas lawan itu merupakan Raja Iblis Valentine, atau lebih dikenal sebagai Bloody Lord, itu julukannya itu tuh. Laplas terkejut yang ternyata tadi yang dia temui itu merupakan Raja Iblis gitu ya. Dan juga Kazarim ini kan dulu kan juga merupakan Raja Iblis ya. Mereka itu sering bertarung gitu ya. Gua nggak tahu mereka sering bertarung kenapa gitu ya. Karena mereka sering bertarung dan menyebabkan banyak kehancuran. Karena itulah lahir dari konferensi melalui jadi karena mereka berdua ini terlahirlah perjamuan Walpurgis, karena mereka berdua nih, Raja Iblis Valentine dan Raja Iblis Kazarim.
mereka juga bingung kenapa bisa ada gereja, ada raja iblis di dalam itu ya, dan kenapa dia menyamar sebagai pendeta gitu ya, dan kenapa Hinata tidak membunuh vampir tersebut ya. Dia kan gereja suci barat itu kan menentang banget vampir kan gitu ya. Dan mereka membicarakan tentang apa dah, tentang Rimuru yang membantai 20.000 pasukan itu tuh. Jadi mereka terkejut karena apa dah, karena Rimuru bisa membantai 20.000 pasukan sebanyak itu ya. Dan juga yang membuat Yuki terkejut lagi, yang lebih terkejut, dia bisa selamat dari serangan yang Hinata gunakan gitu tuh. Dan juga mereka merencanakan sesuatu lagi nih ya, untuk apa dah, untuk kedepannya gitu ya. Gua nggak tahu apa ya, karena dia pikir, karena kan Raja Iblis Milim, Raja Iblis Flay kan, dan Raja Iblis Clayman kan berada di pihak mereka kan gitu ya. Kan Milim telah dikendalikan gitu. Oke, kalau di sini berganti tempat lagi nih ya. Tempatnya ini di negara Tempest, di ruang di penjara bawah tanah nih. Dan disitu Raja Edomalis dikurung tuh ya. Setelah terbangun, Raja Edomalis bingung dia berada di mana gitu ya. Dan Sion datang menemui Raja Edomalis untuk berbicara ya. Dia bilang kayak gini, Raja Edomalis bilang, "Kau tidak tahu siapa aku adalah Raja Agung dari Kerajaan Falmouth." Dia bilang dia sudah tahu. Karena karena di sini adalah tempat penjara bawah tanah dari negara Federasi Jura gitu ya. Dan juga Sion itu berbicara tentang kematiannya gitu ya. Kalau dia tidak marah kepada dirinya walaupun sudah dibunuh oleh ini nih, oleh raja ini nih, dia tidak marah karena dia berpikir dia mati karena kelemahannya sendiri gitu ya. Dan dia bilang Rimuru itu sangat mencintai manusia ya, jadi bawahannya tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia gitu ya. Jadi Raja Edomalis bilang kalau kalau kita bisa membuat perjanjian gitu ya, tapi Sion bilang kalau dipikir-pikir perbuatan yang dilakukan tidak dapat dimaafkan ya, karena raja ini Rimuru itu menjadi pembunuh manusia gitu ya. Dan Sion bilang dia telah menodai tangan suci Rimuru ya, dengan darah manusia gitu ya. Dan akhirnya Sion mengeluarkan pedang di tangannya ya, untuk menyiksa raja ini nih. Dan ada Miulan tuh yang itu tuh, dia berbicara dengan pendeta gereja suci barat dia berbicara kalau ada yang mau disampaikan cepat sampaikan sebelum kau berakhir seperti penyihir itu ternyata maksudnya adalah Razen gitu ya, yang tubuhnya sudah hancur lebur gitu ya. Tapi dia sialnya tuh dia masih hidup gitu ya, jadi tubuhnya udah hancur begitu tapi dia masih hidup gitu ya. Gue masih bisa hidup, udah hancur begitu tubuhnya. Dan tiba-tiba ada seorang wanita kecil yang datang ada seorang wanita kecil itu seorang wanita kecil datang untuk menemui Raja Edomalis. Dan Raja Edomalis berbicara kalau dia ingin bertemu dengan tuannya gitu, untuk berbicara gitu ya. Dan ternyata anak kecil yang dia maksud itu adalah Rimuru sendiri tuh. Dia nggak tahu soalnya kan waktu bertemu dengan Rimuru kan dia memakai topeng kan tuh ya. Dan juga akhirnya dia terkaget karena apakah kau sudah lupa dengan suaraku. Ternyata dia kaget karena dia tidak tahu kalau di depannya itu adalah pemimpin dari pemimpin dari Federasi Jura Tempest tuh ya. Dia berteriak minta tolong. Emang mau minta tolong ke siapa gitu ya, juga nggak tahu dia mau minta tolong siapa gitu ya. Dan dia akan menyerbu, dia bilang kepada raja itu dia akan menyerbu kembali kerajaan, dan dia akan membuat para penduduk kerajaan Falmouth akan dibuat menderita oleh itu ya, oleh Rimuru sendiri gitu tuh. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu, nanti bakal gue liatin video gue selanjutnya ya. Oke, see you next time.